Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita dapat berjumpa kembali di sesi Java Core Fundamental 1. Khususnya sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu menyambung objek kelas yang sempat kita bahas di sesi kedua kemarin, dan juga ditambah dengan looping ataupun pengulangan. Ya, kita mulai dulu sesi kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, rekan-rekan sekalian yang baru saja bergabung di grup WhatsApp kita ataupun di channel YouTube kita, mohon untuk dapat meng-save kontak admin karena kita biasa rilis beberapa video berikutnya baik secara publik maupun private, baik secara umum ataupun secara khusus. Dan itu semua dapat dilakukan atas notifikasi ataupun konfirmasi kepada admin di nomor yang ada di layar. Baik, langsung saja. Harap di download modul yang ada seperti di layar depan ini. Modul PDF yang sudah di-share di grup, mohon diakses terlebih dahulu dan kita bisa langsung masuk ke dalam pembahasan. Baik, seperti yang rekan-rekan semua sudah saksikan di hadapan, di pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang lanjutan, yaitu komposisi kelas, bagian data type dan juga deklarasinya. Kemudian berikut dengan main method khususnya yang akan kita pakai dalam eksekusi running Java class. Lalu kemudian looping itu sendiri, yang mana pengulangan ini amat sangat dibutuhkan. Ya, kalau kita perhatikan di dalam penggunaannya, tentu saja ini tidak kalah pentingnya, ya. Misal kita lihat dulu di bagian data type. Oke, bisa rekan-rekan semua buka ya di depan ya. Oke, di data type ini kemarin kita sempat memberikan beberapa variabel. Kalau rekan-rekan masih bisa nge-review latihan yang kemarin, khususnya yang gambar ikan ya, ataupun latihan yang kita praktekkan bersama kalkun, masakan kalkun bakar tuh ya. Itu kita memberikan beberapa variabel. Yang mana kalau kita lihat di sini kaitannya dengan data type, dia akan menentukan jenis variabel itu, apakah ya digunakan untuk menyimpan teks, angka bulat, angka desimal ataupun bahkan karakter. Nah, yang berikutnya, data type itu sendiri bisa berupa objek kelas. Objek kelas artinya mewakili dari entity blueprint yang ada. Ya. Dan objek kelas ini kalau rekan-rekan semua buka Oracle documentation yang ada di website sekalipun, ini dikenal sebagai non-primitive type ataupun tipe yang bukan bawaan. Kalau kita sebut primitif berarti bawaannya. Contohnya misalnya angka bulat di integer, angka desimal di double, float, dan seterusnya. Ya, bisa kita lihat di depan. Untuk apa sih dengan adanya data type? Tentu saja ini memudahkan penyimpanan itu sendiri. Dan ini menghindari error proses ataupun exception yang akan terjadi nantinya. Rekan-rekan akan membahas tentang exception di sesi yang berbeda, akan tetapi perlu dicatat garis bawahi di sini biar kita tidak keliru menyimpan data itu sendiri. Ya, kita sebagai user tentunya. Karena nanti program cuma akan running dan crash kalau tidak sesuai. Contohnya misalnya kita bisa lihat di depan. Variabel baju. Baju apabila disimpan dengan nilai hitam dengan kode seperti ini H1T4M, ini tentu saja error ya. Tidak tidak akan running. Namun untuk yang benar, variabel baju diberikan nilai teks ataupun string dengan quote, double quote, tanda petik 2 seperti ini. Petik-petik hitam. Nah, seperti itu. Ini yang betul. Ya, dari objek yang kita bisa lihat di picture di depan. Orang ini bajunya hitam, tapi kode hitamnya jangan dengan menggunakan H1T4M. Karena itu akan menjadi error. Ya, jadi data type-nya apa? Ini tentu saja string yang ada di depan. Oke. Dan data type umum itu sebagian kecil seperti yang ada di slide yang sebelumnya. Mungkin rekan-rekan bisa membuka kembali yang primitif itu atau yang bawaan. Kurang lebihnya diantaranya bisa kita lihat 4 umum ini. String untuk teks, contohnya string nama,
kemudian dikasih nilainya dengan tanda petik ya, ataupun karakter char ya, satuan karakter artinya satu huruf saja ditandai dengan petik tunggal atau single quote. Nah, adapun untuk integer yaitu angka bulat int ya. int kemudian integer maksudnya quantity 3 misalnya. Atau untuk angka desimal double. Nanti di halaman selanjutnya bisa kita lihat angka desimal ternyata ada yang bukan double. Double di sini bukan dikali 2, bukan ya, tapi jenisnya itu bisa memiliki nilai presisi kiri dan kanan, yaitu bulat dan juga desimal. Lihat di depan 125.75. Ya, 125,75 kalau di kita di Indonesia, tapi di code bentuk koma itu adalah dot ataupun titik. Ya, data type berlanjut dengan tipe yang kita ketahui byte misalnya. Byte adalah satuan terkecil di bawah dari 127. Jadi nilainya itu nggak bisa melebihi 127. Ya, nggak boleh, nanti error. Kalau mau yang lebih berarti pakai integer aja. Contohnya byte code nilainya 2. Ataupun data type selanjutnya long. Long ini mirip dengan integer namun lebih besar. Ya, misalnya long kemudian variabelnya nominal baru diinputkan nilainya. Dan juga ada float, lihat di nomor 7 ada float. Float ini mirip seperti double, data type double, tapi dia lebih kecil nilainya ya. Angkanya berarti desimal karena tadi double itu memiliki nilai penyimpanan yang desimal, koma-koma ataupun dot. Ya, betul sekali. Float variabelnya kisaran sama dengan baru kemudian berikan nilainya. Untuk boolean pun demikian. Boolean nomor 8 lihat hanya menyimpan nilai true atau false. Boolean variabelnya kemudian nilainya true atau false. Oke. Dan kita senantiasa melakukan deklarasi ataupun penulisan variabel itu dengan data type dulu, lalu nama variabelnya, lalu nilainya. Bisa kita lihat integer jumlah kendaraan nilainya 30. Atau double ataupun desimal ya. Jangan terkecoh dengan istilah double dikali 2. Jangan dulu ya. Double di sini adalah angka desimal ataupun presisi koma-koma. Harga kendaraan yaitu 248, ataupun dot 88. Nah, ini semua variabel ini biasakan tertulis di dalam kelas agar dapat diakses oleh seluruh metode. Ya, agar bisa diakses oleh beberapa metode yang kemarin kita ketahui ada Spiderman dengan metodenya berlari, meloncat, dan kemudian ada lagi metode-metode yang lain atau action-action yang lain, function-function yang lain. Oke. Dan deklarasi ini jika dia hanya di dalam metode saja, variabel tadi di dalam metode saja, bisa dibayangkan variabelnya cuma ada di dalam, maka metode yang lain tidak bisa mengakses variabel tersebut. Ya. Dan tentunya kita adalah lebih baik memberikan nilai default ketika pertama kali mendeklarasikan suatu variabel. Kita contohkan dulu di package yang ada di NetBeans ya. Kita sama-sama dulu ke NetBeans. Oke, kita create package baru. Tolong dipraktekkan bersama-sama rekan-rekan di sana. Buat sesi ke-3. Oke, maaf. Salahnya. Nah, di sini klik kanan ya, new package. Sesi ke-3. Nah, ini dia. Sesi 03, bisa dilihat ya. Di sini kita create sebuah Java class. Oke, sebagai contoh untuk yang tadi kita bahas dulu tentang deklarasi ya. Latihan deklarasi. Rekan-rekan semua dapat melihat dengan jelas di depan. Oke, nah seperti ini. Kalau kita lihat kode ini terlalu kecil, bisa dibesarkan ya di option, tool option. Kemudian pergi saja ke menu yang ada di appearance ataupun di font. Bisa dilihat ya. Ini dibesarkan saja. Kalau merasa nilainya kurang besar. Oke, bisa kelihatan ya. Oke.
Misal kita contohkan dulu tadi ada integer harga kendaraan atau double karena angkanya desimal. Point ini, lihat, ini adalah desimalnya. Adapun jika angka bulat berarti seperti ini. Nah, ini angka bulat, tidak ada dot-dot di sana. Oke, cukup dengan integer kemudian seperti itu. Dan ini yang kita lakukan, deklarasi ini sudah di dalam kelas. Deklarasi di dalam kelas. Artinya apabila ada function tertentu, misal kita buat function prepare data. Nah, ini. Kita bisa mengakses variabel yang di atas dengan cara menyebutkan namanya saja tanpa harus bilang kata type-nya lagi. Jumlah. Lihat. Nah, jumlah kendaraan. Dari mana dia muncul? Dari 3 kata tadi ataupun huruf yang pendek tadi, lalu control space. Dia bisa mengakses. Misalnya sekarang jumlahnya naik jadi 40. Nah, ini. Harganya pun demikian. Control space. Harganya misal naik jadi 500. Misalnya, seperti itu ya. Nah, tapi berbeda kalau kita hanya ada variabel di dalam method. Contohnya misal di sini saya buat kode seri. Nah, ini kode seri. Tentu saja kalau saya punya metode yang lain, misalnya reset. Nah, ini. Dengan niatan mengakses kode seri tersebut. Sekarang kita ada di blok public void reset. Kita ada di area sini. Lalu mau mencoba memanggil kode seri. Ini tentu tidak bisa ya. Nah, mau di control space 1000 kali juga tidak akan muncul. Tapi kalau kita mau mengakses 2 variabel yang tadi yang sudah di kelas tadi, harga dan juga jumlah, ini bisa diakses oleh blok reset ataupun method public void reset. Lihat, control space ada ya. Misalnya naik menjadi 50. Harga pun demikian, misalnya naik menjadi 700 misalnya. Nah, ini. Jadi sekali lagi kalau kita panggil kode seri di sini tidak bisa. Ya, karena dia dideklarasikan pada inner method di dalam method yang mana berlainan dan bukan di dalam kelas. Jadi scope-nya tidak global. Seperti itu. Oke, bisa ditangkap ya. Saya kembalikan ke materi dulu. Oke. Dan berikan nilai default. Default itu artinya rekan-rekan semua memberikan angka yang tadi di awal. Dengan default value tadi, ini sudah memudahkan rekan-rekan memberikan nilai yang pertama. Nah, ini dia. Nah, ini. Ya kan? Ya, ini misalnya harga kendaraan 245. Jumlah kendaraan 33. Itu udah defaultnya. Kali pertama rekan-rekan semua memberikan dia nilai. Itu nilai defaultnya. Baiknya seperti itu. Oke, deklarasi sebagai objek pun memiliki konsep yang sama. Misalnya kita lihat variabelnya orang pertama, lalu kemudian ada tipenya, data type-nya bukan integer, bukan string, tapi manusia. Jadi nilainya new manusia, kemudian akses metodenya. Contoh yang bisa kita berikan di sini, misal rekan-rekan semua masih ingat kemarin kita punya ini ya, di sesi kedua kita punya kelas manusia. Dan kita punya beberapa metode kicking, running, proses sesuatu. Kalau kita ada di bagian sini, di kelas yang berbeda, bernama latihan deklarasi, lalu kita mencoba mengakses tadi, saya tulis dulu ya, public void, coba akses kelas lain. Nah, di sini kita tulis manusia, new manusia. Nah, ini nanti akan ada error seperti ini dan dia bisa import. Alt Enter, lihat. Dia akan meminta create kelas manusia. Kalau kita lihat dulu di sini, nah ini dia. Ini ada public kelas manusia. Nah, di sini kita punya manusia tapi belum punya apa-apa.
Tapi kalau kita perhatikan lagi, kita kembalikan ke Alt Enter lagi, dia ada statement add import. Artinya dia akan menambahkan pernyataan di atas, import atau hubungkan sesi 2.manusia ke sini, ke kelas latihan ini. Sekarang errornya hilang dan semua berjalan dengan baik. Ya, bagi teman-teman yang di C++ dan juga C# ini tidak aneh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi awalnya import ini tidak ada, tidak terhubung. Lalu kemudian error yang tadi kita Alt Enter, ada pernyataan add import, kita klik dan dia akan menambahkan statement import tadi, menghubungkan dengan sesi 2 tadi. Ya, seperti itu. Dan ini variabel orang lain dot, dia bisa mengakses metode-metode yang tadi, kicking, running, dan proses sesuatu yang sudah ada di kelas manusia tersebut. Ya, bisa difahami di sini ya. Ini dia. Ini variabel orang lain merupakan variabel yang memiliki ataupun menggunakan objek kelas dari manusia. Dan tipenya tergantung dengan nama file itu sendiri. Ya, jadi nanti bakal banyak non-primitive ataupun objek kelas yang lain sesuai dengan kasus dan juga blueprint yang ada. Ya, ini objek kelasnya manusia. Oke, lalu kita juga akan menggunakan main method di sini sebagai running point entry pada kelas Java tersebut, dan ini polanya sangat sederhana, public static void main dengan string array arguments. Kode kita ada di bagian tengah yang sudah saya sertakan dengan komennya. Ya. Parameter yang array ini nanti dibahas di slide yang berikutnya ya. Jadi harap bersabar, kita gunakan runningnya dulu. Misalnya untuk teman-teman yang baru masuk di NetBeans, ketik PSV public static void itu, lalu control space enter, nanti muncul automatic filling ya, pengisian otomatis yang dibantu seperti di layar depan. Kita praktekkan saja langsung, misal di sini. Nah, saya buat di sini saja. PSV control space. Nah, enter. Nah, ini. Kode lain di sini. Ya, jadi kita boleh running seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian looping. Looping di sini untuk mempermudah repetisi, pengulangan, dan juga perputaran alur code. Bisa teman-teman bayangkan di depan ada yang suka masak ya, suka masak berulang kan. Misalnya terigu, gula, telur, kemudian dikasih air, kemudian diaduk, buat lagi yang baru, diulang lagi, dilakukan repetisinya. Ini membutuhkan pengulangan lagi dan lagi. Maka looping ini membantu. Contohnya bisa kita lihat ada dua pola yang paling utama, while dan juga for. Pengembangan while nanti ada do while, jadi ada 3 sekarang kita ketahui. Dan nanti bisa di break, bisa dihentikan loopingnya, perputarannya, stop dulu, habis mencampur, mengaduk, stop dulu, lakukan yang lain, boleh. Atau skip, keluar dari perputaran, lakukan yang lain, boleh. Ya, simbolnya biasanya seperti infinity loop ya, perputaran yang tanpa batas. For loop di sini kita butuh conditional statement ataupun pernyataan yang membatasi. Ya, yang jadi kondisi. Contohnya for integer dari angka pertama kurang dari 19 dan nilai tadi berulang naiknya plus 1 dan seterusnya. Kita terapkan misalnya di yang tadi dulu. Nah, di sini kita tulis ini. Misal dari 1 kurang dari 19 dan itu naik. Nah, kemudian kita sistem print line shout control space ya rekan-rekan semua. Oke, sekarang kita perhatikan di sini dari antara string yang tadi oke sekarang petik, kita sertakan atau kita tempelkan nilai X itu sendiri. Jadi nanti dia akan melakukan repetisi pengulangan dari angka 1 sampai tidak mencapai 19 atau 18 lah bahasanya. Kita bisa lihat runningnya. Ketika di run, yang ini saja, yang statement ini saja, yang di latihan deklarasi, maka di bagian bawah kita bisa lihat kode dia akan menjalankan angka 1 terus sampai ke 18. Nah, ini di bagian bawah. Bagi yang tidak kelihatan, running dulu di masing-masing laptopnya, di masing-masing komputernya. Nah, ini kelihatan tuh sampai 18. Oke. Nah, while loop pun demikian
Ya, kita butuh conditional statement yang serupa, hanya saja deklarasinya yang berbeda. Jadi sampai kondisinya false itu sama. Lihat, while kondisinya tadi apa, antrian keberapa, atau nomor yang mana, plus plus sama. Ini pun demikian. Ya, ini kita contohkan dulu yang ini kita matikan. Oke. Nah, itu matikan dengan komen tadi. Sekarang dengan while. Nah, seperti ini. Kemudian dengan shout, control space, antrian ke. Nah, ini ada nomor. Nomor itu sendiri senantiasa bertambah 1 plus plus ya. Dan kita deklarasikan dia di luar. Integer nomor dari 1 misalnya. Nah, seperti ini. Maka ini akan maju terus karena kondisinya true terus. Kondisinya benar saja terus. Tapi kalau kita bilang jika nomor itu di bawah 20, nah ini maka dia hanya akan melakukan repetisi tidak mencapai 20. Nah, rekan-rekan lihat di depan ya. Nah itu bisa kelihatan kan? Oke, ini cukup jelas sekali ya. Dan ini sudah sangat fleksibel kalau digunakan di bagian looping itu sendiri. Oke, kita buka kembali tadi di slide-nya. Kemudian sama bagian do while pun demikian, hanya saja dia lakukan dulu code yang tadi selagi mana kondisinya belum false. Nah, ini mirip berarti, mirip yang tadi. Nah, ininya berubah, do tidak ada statement ini, yang ada seperti ini, while nomor kurang dari 20. Nah, ini kita lihat, rekan-rekan semua pastikan waktu running outputnya sama ya, harus sama seperti ini, dari 1 sampai 19. Nah itu, karena kondisinya nomor di bawah 20, seperti itu ya. Kapan ini dibutuhkannya? Tentu saja dengan pengulangan-pengulangan yang ada ya. Dan kita minta rekan-rekan semua lanjutkan di bagian exercise, sudah ada di grup untuk pembagian PDF-nya. Itu diisi dengan menggunakan deklarasi seperti yang tadi di depan. Declare dulu variabel-variabelnya, kemudian buat lagi metode di bawahnya. Metode apa yang dibutuhkan? Metode pertama, metode kedua, public void pertama, public void kedua. Beri nama yang masing-masing sesuai dengan exercise yang ada dan sudah diberikan di bagian PDF tersebut, petunjuk tersebut ya. Dan kita semua pastikan teman-teman melakukan homework dengan baik dan lakukan iterasi yang berulang, pengulangan for loop yang ada di sana dengan kondisi yang ada dan pemberian nilai. Misalnya variabel harga berubah menjadi turun, seperti yang kita lihat di sini. Harga naik ke 500, harga naik ke 500, jumlah naik ke 40, jumlah turun ke angka yang lain dan seterusnya. Pastikan deklarasi tersebut sudah ada di atas sehingga nilainya bisa diakses oleh metode yang lain. Oke? Dan penamaan, kita akan lihat hasilnya dari penamaan yang rekan-rekan semua buat. Apakah kecil besarnya sudah sesuai dengan camel case atau tidak, seperti di sesi kedua sudah dijelaskan. Dan juga discussion ini masih terbuka di grup, artinya apabila masih ada keraguan, screenshot saja lalu discussion terbuka bersama dengan peserta yang lain. Mudah-mudahan ini semua bisa mendorong semangat teman-teman yang ada untuk tetap melakukan programming dengan baik. Oke? Apabila ada pertanyaan, jangan lupa lakukan yang namanya screenshot secara detail ya, tidak terpotong-potong. Oke. Itu saja dulu dari saya. Mudah-mudahan di sesi ketiga ini lebih menjelaskan lagi pembagian yang mana kita akan bahas. Dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Saya Gumuruh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.